Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan menyampaikan presentasi kami mengenai mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan tema permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Hadid Eda Saputra dengan NIM 21058148. Yang kedua, Haris Irsyad dengan NIM 21058081. Yang ketiga, Ihsan Nurriza Al-Farizi dengan NIM 21058082. Dan yang terakhir, Rika Adina dengan NIM 21058111. Dan kami semua dari jurusan Sosiologi dan Antropologi. Pada permasalahan pendidikan pokok di Indonesia, kami akan membahas enam sub tema. Yang pertama, pemerataan yang terdiri dari pengertian, penjelasan masalah dan pemecahan. Yang kedua, kuantitas yang terdiri dari pengertian dan pemecahan. Yang ketiga, kualitas yang terdiri dari pengertian. Yang kedua, standar pemerataan. Yang ketiga, penjelasan masalah. Yang keempat, efisiensi yang terdiri dari pengertian, penjelasan masalah. Yang kelima, efektivitas yang terdiri dari pengertian, kajian efektivitas, dan pendidikan sekolah efektif. Yang terakhir, relevansi yang terdiri dari pengertian, penjabaran relevansi pendidikan. Pemerataan. Pemerataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar, rata, yang berarti meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan. Melalui pemerataan dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan dari pendidikan tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyelenggarakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan pemerataan dan perluasan pendidikan tersebut. Juga perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun lokasi geografisnya. Selanjutnya, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan nasional. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak muda atau yang dalam usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting. Anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia. Dengan itu, mereka tidak terbelakang atau menghambat pembangunan. Oleh karena itu, tujuan yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan yaitu menyediakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pendidikan formal atau persekolahan yang berjenjang. Dan tiap jenjang memiliki fungsi maupun kebijakan memperoleh kesempatan pendidikan. Kepada tiap jenjang itu diatur dengan memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, serta relevansi yang selalu ditentukan proyeksinya secara terus-menerus dengan seksama. Selanjutnya adalah pemecahan masalah pemerataan pendidikan.
Pemecah masalah telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu yang pertama, cara konversional. Cara konversional yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impers dan atau ruang belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem berganti pada pagi dan sore. Cara selanjutnya yaitu cara inovatif. Cara inovatif yaitu sistem PAMONG atau impact system, yaitu pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. Selanjutnya SD kecil pada daerah pelosok. Selanjutnya sistem guru kunjung. Selanjutnya SMP terbuka. Selanjutnya kejar paket A dan B. Selanjutnya belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Contohnya yaitu seorang siswa tidak diterima atau tidak diizinkan untuk sekolah di luar daerah, hanya boleh sekolah di sekitar daerah tersebut. Tetapi sekarang sudah diatasi oleh pemerintah, siapapun dan dimanapun setiap orang boleh sekolah asalkan dia mampu bersaing dengan pesaing yang lainnya. Baiklah, saya Haris Irsyad, nomor absen 35, ingin melanjutkan permasalahan pokok pendidikan Indonesia bagian kuantititas. Masalah kuantititas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di satu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Tapi saat ini masalah itu sudah bisa teratasi. Apalagi dengan telah banyaknya didirikan SD swasta yang dengan kata lain dapat mengatasi permasalahan kuantitas pendidikan. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Permasalahannya adalah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu, diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar atau wajar tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri tidak memungkinkan itu. Pemecahan masalah kuantitas pendidikan. Untuk mengatasi masalah kuantitas pendidikan, itu perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil ikut merasakan pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun SD negeri di daerah-daerah yang masih minim kuantitas pendidikannya. Dan tentunya sekolah yang dibangun juga dilengkapi sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar. Contohnya, seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas karena keterbatasan daya tampung sekolah dan sekolah ini hanya satu-satunya di daerah tersebut. Permasalahan pokok pendidikan yang selanjutnya adalah kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan, dan mutu. Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks proses pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input seperti bahan ajar, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metodologi yang bervariasi sesuai dengan kemampuan sarana sekolah, mendukung administrasi dan sarana prasarana dan sumber lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi proses belajar mengajar, baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas.
baik dalam konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non-akademis, dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran. Standar pendidikan yang berkualitas. Standar atau parameter adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui apabila dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan di atas ada 8 hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu A. Standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang diluangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada lingkup satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Baiklah, saya Ihsan Yudhizar Al-Farizi, absen nomor 36 akan materi penjelasan masalah pokok menurut PHKOM 1968. Ada beberapa masalah pokok dalam pendidikan saat ini. Contohnya adalah 1. Semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu. 2. Langkanya sarana dan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. 3. Mahalnya biaya pendidikan. Dapat kita rasakan bahwa semakin maju perkembangan zaman, semakin mahal pula biaya untuk hidup termasuk biaya pendidikan. 4. Ketidaktepatan hasil pendidikan. Hasil pendidikan yang didapat oleh peserta didik kini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat. Banyak orang yang tidak bisa menerapkan ilmu yang telah ia dapat selama menempuh jenjang pendidikan di masyarakat. 5. Ketidakefisienan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku saat ini memperlihatkan keterlambatan dalam mengikuti tuntutan zaman yang semakin berkembang, sehingga terdapat ketidakselarasan antara sistem pendidikan yang berlaku dan tuntutan zaman yang semakin meningkat. Faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Ada 3 faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor pendekatan pembelajaran. Semua problematika pendidikan yang muncul dalam masyarakat Indonesia bermula dari adanya kegagalan sistem pendidikan. 2. Faktor perubahan kurikulum di Indonesia. 3. Faktor kompetensi guru dalam sebuah pendidikan yang maju. Dibutuhkan seorang guru yang profesional. Upaya pemecahan
masalah mutu pendidikan, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan perguruan tinggi. 2. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misal berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG, dan lain-lain. 3. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. 4. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. 5. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. 6. Peningkatan administrasi manajemen khusus yang mengenai anggaran. 7. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan. Efisiensi adalah segala hal yang memiliki daya guna yang baik, sehingga untuk proses yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan melakukan sebuah daya guna atau pengorbanan terlebih dahulu agar diperoleh hasil yang baik dan tidak terjadi pemborosan. Efisiensi pendidikan adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi yang begitu besar dengan menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi melalui ketersediaannya material, manusia, mesin untuk keseimbangan agar bisa tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui faktor pendukung berupa efektivitas waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Masalah efisiensi pendidikan. 1. Bagaimana tenaga pendidikan di Indonesia difungsikan dengan baik. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia digunakan dengan benar. 3. Bagaimana pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan semestinya. Contoh, bantuan tidak tepat sasaran, pembangunan infrastruktur yang berbeda, banyak pelajaran yang harus dilalui, masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Efektivitas institusi pendidikan terdiri atas dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan dan personel lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana dan pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat. Efektivitas juga adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Menurut tim penyusun didaktik metode kurikulum IKPI Surabaya bahwa demi ketepatan dan objektifan dalam pengamanan dan penilaian terhadap proses belajar mengajar seorang guru, maka perlu digunakan sebuah daftar pertimbangan dan penilaian efektivitas mengajar yang berisi 10 kriteria, yaitu 1. Persiapan seperti peralatan mengajar dan buku pegangan. 2. Sikap, gaya, dan suara pengajaran. 3. Perumusan tujuan instruksional. 4. Bahan pelajaran. 5. Penguasaan bahan pelajaran. 6. Penguasaan situasi kelas. 7. Pilihan dan pelaksanaan metode mengajar. 8. Penggunaan alat-alat peragam pengajar. 9. Jalan pengajaran. 10. Teknik evaluasi. Kajian efektivitas pendidikan yaitu kajian terhadap aktivitas suatu usaha yang panjang dan berkesinambungan seperti pendidikan, membawa kita pada pertanyaan apa yang menjadi indikator efektif pada setiap tahapan indikator-indikator. Efektivitas pendidikan tersebut yaitu 1. Indikator input, 2. Indikator proses, 3. Indikator output, 4. Indikator outcome. Pendidikan yang efektif akan terwujud jika didukung oleh komponen-komponen yang juga efektif. Komponen-komponen yang dimaksud adalah sekolah, kepala sekolah, guru, dan murid efektif. Efektivitas sekolah merupakan ukuran terhadap taraf atau tingkat pencapaian tujuan sekolah. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki
kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transportasi atau akuntabel dalam rangka pencapaian visi misi tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Menurut Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas, sekolah dikatakan baik apabila memiliki 8 kriteria Menurut Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas, sekolah dikatakan baik apabila memiliki 8 kriteria sebagai berikut. 1. Siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. 2. Sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. 3. Iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. 4. Guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. 5. Melakukan inovasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. 6. Jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntunan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. 7. Proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa maupun wali siswa. 8. Sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungan. Relevansi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai, tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntunan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi itu pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artian, setiap proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjabaran relevansi pendidikan. 1. Relevansi pendidikan dengan perkembangan ekonomi. Memang benar dalam dunia modern ini, lebih-lebih pada zaman sekarang, hampir semua dikendalikan oleh uang. Akibatnya, masyarakat yang hidupnya untuk mencari uang menjadi super sibuk dalam urusan bisnis. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor yang kebutuhan dasar untuk setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Relevansi pendidikan dengan perkembangan budaya. Pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan secara sendiri. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri secara proses mentransfernya dan paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Tujuan pendidikan pun adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan kita itu sendiri Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan kita sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia sekarang telah berlangsung dalam lintasan sejarah yang cukup panjang. Sejak kurang lebih abad ketiga sebelum Masehi, ilmu pengetahuan telah berusaha dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno. Sedangkan teknologi baru mulai dari zaman Renaissance.
Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan akibat langsung dari eksistensi manusia yang kemudian membentuk historisitas pendidikan sejak lahir sampai mati. Jadi, jika manusia tidak eksis dalam realitas pendidikan sejak lahir sampai mati. Jadi, jika manusia tidak eksis dalam rentetan panjang pendidikan, sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin ada. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari sistem kegiatan pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan. Baiklah, sekian hasil dari pembacaan materi dari kelompok kami. Terima kasih.